Part 62 Master Pedang. Dengan suara serak, novel bela diri berlanjut. Tian Lingxiu adalah orang yang cerdas. Hanya dengan beberapa patah kata dari Yang Linbo, dia dapat melihat bahwa Yang Linbo menanggapi masalah ini dengan serius. Jadi dia secara alami mengambil inisiatif untuk berbicara. Tidak ada artinya jika aku tidak berlatih lagi, kata Yang Linbo. Sekarang garis keturunan telah ditekan lagi, makhluk-makhluk di bawah arus bawah secara alami tidak memiliki daya tarik padanya lagi. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa alasan mengapa kekuatan garis keturunan tertarik pada makhluk-makhluk di bawah arus bawah hanyalah karena mereka ingin memakannya, dan itu tidak meningkatkannya dengan cara apapun. Singkatnya, kekuatan garis keturunan sudah cukup kuat, dan makhluk-makhluk di bawah arus bawah hanya membangkitkan nafsu makan mereka, itu saja. Mata Tian Lingxiu berbinar karena kegembiraan. Meskipun mereka sekarang mengandalkan Yang Linbo, Dewa Yin dari klan Tianling mereka memang membutuhkan pasokan energi baru. Mereka dapat memancing mahiyat purba untuk diserap dan dimurnikan oleh Dewa Yin dari klan mereka, atau memancing Dewa Yin baru, sehingga klan Tianling mereka masih memiliki hak untuk berbicara. Dan semua ini berada di area terlarang Huangquan. Namun, baru kemudian dia menyadari betapa mubazirnya ide ini. Yang Linbo mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke area terlarang. Segera, di bawah kendali Guru Tao, kapal tulang itu bergerak maju lagi dan menuju ke kedalaman Huangquan. Saat ini, 100 mil jauhnya, Lin Qingyu dan orang-orang dari beberapa klan lain menatap keberadaan di depan mereka dengan ketakutan dan gentar. Ada kepanikan tak terbatas di mata mereka. Orang ini mengenakan baju besi yang sudah usang, dan baju besi-besi berwarna merah tua itu masih memiliki jejak bertahun-tahun penggilingan dan pencucian, tetapi itu sama sekali tidak mengurangi keganasan baju besi itu, seolah-olah baju besi itu telah ternoda oleh darah. Kekuatan dahsyat itu membuat mereka, bahkan mereka yang berada di alam Daoyun, tidak sanggup menahannya, dan bibir mereka bergetar. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang di depannya memiliki 3 kepala, dan fitur wajahnya lebih seperti tambal sulam. Bahkan lehernya memiliki mata dan lidah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, ada cairan hitam yang mengalir di kepalanya, yang lengket seperti darah, mengalir ke arus bawah dunia bawah, beredar tanpa henti, yang sangat menakutkan hingga membuat orang terkesiap. Ini bukan orang, tetapi monster yang terbuat dari tambal sulam. Dan orang ini adalah penguasa arus bawah. Mereka pasti memiliki niat buruk, dan kita tidak bisa tertipu oleh mereka. Pada saat ini, mulut penguasa arus bawah tiba-tiba terbuka dan berkata, "Hehehe, apa yang kamu takutkan? Mereka berbohong kepada kita dan menelan semuanya begitu saja." "Benar, aku tidak mendapat giliran dengan selusin itu tadi, jadi mengapa tidak memakannya semua? Kurasa tidak apa-apa, makanlah dan tidurlah dengan nyenyak." Banyak orang mulai berbicara, satu demi satu. Lin Qingyu dan yang lainnya menjadi pucat. Meskipun mereka juga Daoyun, mereka bahkan tidak berani menaikkan napas saat menghadapi penguasa arus bawah. "Tidak, tidak, penguasa arus bawah yang agung, kami memanggilmu, bagaimana kau bisa memperlakukan kami seperti ini?" Pada saat ini, seorang kultivator Daoyun di antara kerumunan berkata. Dia takut, astaga, tetapi pada saat suaranya jatuh, tulang putih sepanjang beberapa kaki tiba-tiba muncul dari penguasa arus bawah, langsung menusuk dada pria itu. Kelima jari tulang putih itu langsung menghancurkan jantungnya, dan kemudian dengan cepat menarik lengannya. Genangan lumpur tersangkut di antara kelima jarinya. "Berikan padaku, berikan padaku. Giliranku terakhir kali." Hati seorang kultivator Daoyun adalah yang paling lesat. Siapa yang akan merebutnya dariku? Mulut terbuka satu demi satu, mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kepemilikan hati. Namun pada saat ini, telapak tangan kerangka putih itu tiba-tiba terangkat dan langsung memasukkannya ke mulut kepala di tengah. Baji. Di bawah, Lin Qingyu dan yang lainnya jatuh ke dalam ketakutan yang tak terbatas. Suara ini seperti menginjak hati mereka, dan mereka menderita. "Diam, kalian layak mendapatkan hati ini." Semua orang diam dan tidak berani membantah. Segera, kerangka putih itu menelan lumpur darah sebelumnya, dan kemudian langsung mengendalikan kerangka putih itu untuk meraih mahiyat itu, dan mengutak-atiknya, dan langsung menghancurkannya menjadi pasta daging. "Ini hadiah untukmu." Saat dia berkata,
mulut-mulut mulai bersorak dan berebut untuk menelan. Ketika Lin Qingyu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka bahkan lebih ketakutan, dan mereka yang tidak teguh dalam Taoisme mereka langsung pingsan. Lin Qingyu tentu saja sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa dia akan memanggil monster seperti itu, dia tidak akan pernah melakukannya. Sekarang, semua anggota suku telah berkorban, dan sekarang mereka berakhir dalam situasi seperti itu. Tetapi dia tidak mau menerimanya, menggertakkan giginya, dan mengeluarkan tengkorak itu lagi. Penguasa arus bawah yang agung, ini tengkorak yang kupersembahkan kepadamu. Tengkorak ini adalah tengkorak roh dari pantai seberang. Aku pikir nilainya hanya dapat tercermin di tanganmu. Lin Qingyu berkata dengan hormat. Swiss. Tiba-tiba, banyak mata pada penguasa arus bawah langsung tertuju pada Lin Qingyu. Tengkorak yang indah sekali. Apakah kita akan menumbuhkan kepala lagi? Yo, semut kecil ini pintar sekali. Aku sangat menyukainya. Bolehkah aku menaruh tengkorak ini di kakiku? Aku ingin menumbuhkan kepala di kakiku. Kulit kepala Lin Qingyu mah teh rasa. Mereka ini sekelompok orang gila. Namun, sekarang, tidak ada cara lain, jadi dia hanya bisa mengalah dan melanjutkan. Penguasa arus bawah yang agung, aku bersedia menawarkan tengkorak itu. Aku hanya berharap penguasa arus bawah dapat membantuku menyingkirkan satu orang. Lin Qingyu melanjutkan. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua suara itu menghilang. Dia mendongak dengan gemetar dan mendapati bahwa sepasang mata sedang menatapnya. Dalam sekejap, Lin Qingyu merasa bahwa dia akan mati. Memikirkan keadaan menyedihkan pria itu sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Penguasa arus bawah yang agung, tolong dengarkan aku." Orang itu juga baru saja memasuki tanah arus bawah, tetapi dia membantai makhluk-makhluk arus bawah dengan kejam. Ini adalah provokasi bagi Yang Mulia. Lin Qingyu berkata dengan ketakutan. Benar saja, saat suaranya jatuh, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pada penguasa arus bawah mulai menjadi dingin. Bunuh dia berani membunuh orang-orangku. Ya, dia harus mati, tidak peduli siapa dia harus mati. Sialan, aku teringat orang itu lagi terakhir kali, mereka semua pantas mati. Suara demi suara berbicara, niat membunuh sangat kuat. Lin Qingyu merasa lega. Benar saja, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun bertindak gegabah di wilayah mereka. Yang Dian Feng, kau mati. Senyum sinis muncul di sudut mulut Lin Qingyu. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana cara mengambil badan Yang Lin Bo setelah dia meninggal, dan menunggu kekuatannya yang tidak takut pada Huang Quan. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi penguasa Huang Quan. Katakan padaku, di mana orang itu? Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi. Lin Qingyu tidak berani ragu dan melihat ke kedalaman. Penguasa arus bawah yang agung, mereka akan memasuki area terlarang. Saat dia mengatakan itu, hatinya menegang. Jika Yang Lin Bo memasuki area terlarang, bukankah itu berarti tidak ada gunanya bagi mereka untuk memanggil penguasa arus bawah sekarang? Setelah membayar begitu banyak, jika Yang Lin Bo lolos secara kebetulan, dia akan menangis sampai mati. Dia tidak bisa masuk. Penguasa arus bawah berbicara dengan dingin. Dalam sekejap, penguasa arus bawah berbalik dan berjalan menuju zona terlarang mata air kuning selangkah demi selangkah. Dia menghilang dalam sekejap mata. Lin Qingyu seolah-olah telah diampuni, dan wajah yang lain juga menunjukkan ekspresi selamat dari bencana. Tidak, ini terlalu menakutkan. Aku tidak akan pergi ke zona terlarang mata air kuning. Klan hantu iblisku akan berhenti sekarang. Klan darah Rusiaku tidak akan bermain lagi. Ya, jika kalian terus bermain, kalian akan bunuh diri. Tiba-tiba, lapangan menjadi kacau. Namun, Lin Qingyu mendengus dingin, semuanya, apakah kalian benar-benar ingin pergi sekarang? Apakah kalian pikir Yang Dian Feng masih bisa bertahan hidup dengan penguasa arus bawah yang begitu menakutkan? Jika dia mati, apakah kalian tidak tertarik dengan kekuatan yang dapat melewati mata air kuning? Setelah beberapa pertanyaan, suara-suara marah di lapangan menghilang satu demi satu. Mereka tentu saja tidak mau menyerah. Mereka telah menderita kerugian besar di sepanjang jalan. Bahkan anggota klan telah dikorbankan. Jika mereka pergi sekarang, semua yang telah mereka lakukan sebelumnya akan sia-sia. Patriark Lin,
apakah kamu yakin kita memiliki kesempatan untuk merebut badan yang di Anfeng? Seseorang bertanya. Jelas, Lin Qingyu telah membujuk mereka. Tentu saja, kalian semua tahu metode klan penggerak rohku. Kebetulan roh yang aku kendalikan diperoleh dari larangan mata air kuning. Bahkan penguasa arus bawah tidak dapat berbuat apa-apa dengan mudah. Ketika saatnya tiba, aku akan menggerakkan rohku untuk merebut badan itu, dan kemudian kita akan langsung memasuki zona terlarang mata air kuning. Bahkan jika penguasa arus bawah begitu kejam, dia tidak berani masuk. Lin Qingyu berkata, dengan ekspresi yang sangat percaya diri, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Dan mata semua orang menjadi panas lagi. Segera, kelompok itu mulai bergerak maju lagi, menuju ke arah tempat yang Lin Bo berada. Di kapal tulang, kegembiraan di wajah orang-orang Tianling tidak bisa lagi disembunyikan. Mereka penuh dengan kepercayaan diri pada Yang Lin Bo. Selama Yang Lin Bo mengambil tindakan, akan mudah untuk memancing Mahiyat Purba, dan kemudian orang-orang Tianling mereka akan mencapai nirwana. Selain itu, dengan hubungan baik yang telah mereka jalin dengan Yang Lin Bo selama perjalanan ini, mereka akan menjadi orang-orang takdir di masa depan. Siapa yang tidak berani memberi mereka muka? Pada saat ini, mereka tenggelam dalam fantasi mereka, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa Yang Lin Bo sedikit mengernyit. Ada yang salah, mengapa aku merasa ada sesuatu yang akan datang? Dao Ye mengingatkan. Yang Lin Bo mengangguk, aku juga merasakannya, napas yang sangat jahat. Ekspresi Yang Lin Bo serius. Napas ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu bukan rasa takut, tetapi rasa jijik yang murni. Hualala, pada saat ini, arus bawah Huangquan tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan, dan ratusan gelombang besar tiba-tiba berkumpul di depan mereka. Yang Lin Bo tiba-tiba berdiri, melihat perubahan di atas Huangquan, matanya menyusut. Pada saat ini, orang-orang dari suku Tianling juga bereaksi. Penguasa arus bawah. Bagaimana ini mungkin? Tian Lingxiu merasa ngeri. Tuan, kita dalam masalah kali ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa penguasa arus bawah akan bangun. Yang Lin Bo merenung dan bertanya, apa itu penguasa arus bawah? Tuan, Anda tidak tahu. Huangquan terbagi menjadi 3 area. Lapisan terluar adalah Huangquan, bagian tengah adalah area arus bawah, dan bagian belakang adalah area terlarang Huangquan. Saat dia berbicara, ekspresi pahit muncul di wajahnya, dan dia menjelaskan. Penguasa arus bawah ini adalah penguasa wilayah arus bawah, dan memiliki sifat yang sama dengan aturan mata air kuning yang disebutkan di atas. Kami memanggil kapal penuntun untuk menghindari mengganggu keberadaan ini. Tetapi saya tidak menyangka pihak lain akan terbangun. Wajah Tian Lingxiu penuh dengan ketidakberdayaan. Sesaat sebelumnya, dia masih berfantasi tentang kejayaan tak terbatas klan Tianling di masa depan, tetapi sekarang langsung hancur. Ini dipanggil oleh orang lain. Sepertinya seseorang ingin membunuhmu. Pada saat ini, kata Taois itu. Mata Yang Lin Bo menjadi dingin, dan dia memikirkannya dan tahu siapa yang melakukannya. Apakah penguasa arus bawah ini sangat kuat? Yang Lin Bo bertanya dalam hatinya. Sangat kuat, tetapi itu tidak masalah. Yang penting adalah benda ini menjijikkan. Taois itu tampaknya melihat petunjuk dan tampak jijik. Bagaimana kamu mengatakannya? Tanya Yang Lin Bo. Kau akan tahu jika kau melihatnya sendiri. Pendeta Tao itu menjawab, dan dia tampak enggan untuk menjelaskannya. Yang Lin Bo melihat ke depan, dan dalam sekejap, cahaya dewa dan iblis muncul di matanya. Saat berikutnya, berkerut dahi. Apa-apaan ini? Yang Lin Bo berkata dengan tiba-tiba. Orang-orang dari suku Tianling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Namun, ekspresi mereka terkejut, seolah-olah mereka tidak mengerti mengapa Yang Lin Bo tiba-tiba berseru seperti itu. Pada saat ini, ombak besar di depan akhirnya tenang. Sebuah sosok berdiri di atas ombak besar. Yo, orang-orang di sini terlihat sangat lesat. Perahu ini sangat unik, rasanya selalu lesat. Aku ingin tahu tulang macam apa yang terbuat darinya. Siapa itu? Siapa yang begitu hebat yang berani memburu makhluk arus bawahku? Cepat keluar, biarkan aku memakanmu. Suara dari semua mulut itu kacau. Semua orang di suku Tianling juga melihat ke sini. Namun dalam sekejap, ekspresi mereka tidak jelas. Akhirnya, mereka mengerti dari mana kata-kata Yang Lin Bo berasal. Dan Ling Zhaoyuan langsung melontarkannya, menirukan Yang Lin Bo dan berkata, apa-apaan ini?
Penguasa arus bawah sangat marah. Aku ingin memakannya. Aku ingin menghancurkan kepalanya dan memakan otaknya sedikit demi sedikit. Dia muak dengan kita, dia memfitnah kita, bunuh dia, bunuh dia. Serangkaian suara bercampur menjadi satu. Namun, yang pasti penguasa arus bawah telah marah. Wus! Tiba-tiba, sepotong tulang putih terbang keluar dari badan penguasa arus bawah dan langsung mencengkeram Ling Xiaoyuan. Tiba-tiba, wajah Ling Xiaoyuan menjadi pucat. Dia tidak lemah, tetapi bagaimanapun juga, dia bahkan belum memasuki alam Daoyu. Namun, lengan ini bahkan dapat membunuh alam Daoyu. Hati-hati, Tian Lingxiu dan Ling Xiao berbicara satu demi satu. Meskipun mereka menyadari sesuatu yang tidak biasa, ketika mereka ingin mengambil tindakan, semuanya sudah terlambat. Ling Xiaoyuan tertegun di tempat, seolah-olah dia terpenjara di tempat, tidak dapat menghindar. Tetapi pada saat ini, Yang Linbo bergerak. Dia melangkah maju dan datang di depan Ling Xiaoyuan, dan kemudian pisau panjang muncul di tangannya dan memotong langsung. Pisau panjang dan tulang saling bertabrakan, menciptakan percikan besar, menghubungkan kekosongan. Dan Yang Linbo juga mundur berturut-turut pada saat ini. Untungnya, lengan tulang itu juga ditolak dan langsung kembali ke badan Dark Karen. Ya ampun, kamu berani melawan, bunuh dia. Wah, kamu hebat, menghadapi penguasa Dark Karen yang agung, kamu berani mengambil tindakan. Makan dia. Mata Yang Linbo tenggelam, dan kemudian dia melangkah keluar dari kapal tulang. Diam. Kulit kepala Yang Linbo mati rasa ketika mendengarnya. Apakah ini penguasa Dark Karen yang legendaris? Itu hanyalah monster. Kekosongan itu sunyi, dan badan Lord of Undercurrent yang terpelintir tiba-tiba membeku, dan bola matanya menatap Yang Linbo dengan ganas. Itu dia terlihat seperti orang itu, bunuh dia dengan cepat. Kemudian, terdengar suara gemuruh darinya. Yang Linbo tampak tenang, menahan rasa mual di hatinya, dan menoleh. Tampilan ini seperti, siapa nama orang itu? Yang Longtu. Mulut Lord of Undercurrent berkata lagi. Mata Yang Linbo bergerak sedikit. Apakah ayahnya juga ada di sini? Dan tampaknya dia telah bertarung melawan Lord of Undercurrent. Tetapi mengapa dia tidak membunuh makhluk menjijikkan seperti itu? Tetapi Yang Linbo tidak tahan. Master Dao, aku ingin membunuhnya. Tentu saja aku harus membunuhnya. Keberadaan seperti ini seharusnya tidak muncul di antara langit dan bumi. Tetapi kamu tidak harus melakukannya, serahkan saja padaku. Master Dao menjawab. Yang Linbo tertegun dan bertanya, memberikannya padamu. Tentu saja, sudah waktunya bagimu untuk menyaksikan ciptaan agung dari makhluk agung di masa lalu. Dao Ye berkata dengan rasa bangga. Tunjukkan dirimu, sayangku. Saat berikutnya, Dao Ye berteriak. Dan saat berikutnya, kapal tulang di belakangnya tiba-tiba mulai mengembang, dan hanya dalam sekejap, kapal tulang itu berubah menjadi sebuah pulau kecil. Semua yang bobrok dan busuk menghilang, digantikan oleh kura-kura hitam berkepala 3. Tulang-tulang putih aslinya juga ditutupi dengan daging dan darah, dan ada sisik sebesar karang, satu demi satu. Kura-kura 9 meter. Ini, bagaimana ini mungkin? Yang pertama bereaksi adalah Tian Lingxiu. Tian Lingxiu terkejut, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Yang Linbo juga terkejut. Pada saat yang sama, sebuah tebakan tiba-tiba muncul di benaknya, makhluk agung yang disebutkan Dao Ye, mungkinkah itu dirinya sendiri? Yang Linbo melihat perubahan di kapal tulang di depannya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Harus kukatakan bahwa penampilan Taois ini benar-benar membuatku menatapnya dengan mata baru. Di kejauhan, suara berisik dari penguasa arus bawah juga terdiam. Sial, benda apa ini? Kenapa aku merasa takut? Kura-kura 9 meter, ini kura-kura 9 meter. Curang? Mereka curang, kenapa makhluk yang tidak termasuk dalam era ini muncul? Kita telah ditipu, makhluk-makhluk itu benar-benar tidak punya niat baik, mereka menipu kita. Lari cepat. Penguasa arus bawah panik. Ketika kapal tulang itu berubah menjadi daging dan darah dan menjadi kura-kura hitam berkepala 3, dia langsung ketakutan setengah mati, seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Plus, setiap mulut mengungkapkan rasa takut yang mendalam. Saat berikutnya, gelombang yang bergelombang langsung riyuntuh, dan penguasa arus bawah terjun ke mata air kuning.
Seluruh proses selesai hanya dalam sekejap. Yang Linbo mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli era apa, bukan giliran hal-hal semacam ini untuk menjadi sombong. Di sini, sampah semacam ini tidak pernah ada di atas panggung. Pendeta Tao itu berkata perlahan dan tidak teratur. Kura-kura hitam, giliranmu untuk tampil. Kemudian, pendeta Tao itu memerintahkan dari jarak jauh dari ruang takdir. Saat berikutnya, kura-kura hitam itu mulai bergerak, dan kepala tengahnya terangkat dan mengangkat Yang Linbo. Kemudian, anggota badannya bergerak, dan dua pasang sayap Dagieng mulai menembus sisik tebal dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hualala, air mata air kuning yang hitam pekat digulung dan diaduk-aduk. Kura-kura 9 meter perlahan mulai lepas landas. Kapal tulang, yang sebelumnya hanya sepanjang 100 kaki, berubah menjadi ukuran 10.000 kaki ketika melayang keluar dari mata air kuning, dan kemudian ketiga kepala masing-masing mengeluarkan raungan rendah. Ang, seperti raungan naga. Kemudian, badan besar itu bergetar. Gerakannya menyebabkan seluruh arus bawah mata air kuning bergetar, dan angin bertiup kencang, menderu terus-menerus. Kemudian, sayap Dagieng kura-kura 9 meter mulai mengutak-atik kekosongan. Saat sayap Dagiengnya bergerak, seluruh arus bawah mata air kuning tampaknya terbagi menjadi dua, membentuk area kosong tepat di bawah kura-kura 9 meter, sementara air mata air kuning di kedua sisi mulai melonjak. Membagi sungai dan laut, air arus bawah mata air kuning yang tak berujung memisahkan kedua sisi, membentuk jalan menuju langit, memantulkan dunia. Di bawah kekuatan ini, penguasa arus bawah yang melarikan diri juga tidak punya tempat untuk bersembunyi dan muncul di depan semua orang. Tentu saja, makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di bawah arus bawah juga tidak memiliki tempat untuk bersembunyi tanpa kejutan apapun. Makhluk arus bawah yang aneh itu jatuh ke area kosong mata air kuning, penampilan mereka yang ganas terekspos, dan ratapan serta raungan mulai bergema di antara langit dan bumi. Yang Linbo berdiri di atas kura-kura 9 meter, melihat pemandangan di bawah, dan tidak bisa menahan napas. Tumbangkan mata air kuning. Kekuatan semacam ini tampaknya lahir untuk menumbangkan mata air kuning. Itu adalah musuh bebuyutan semua arus bawah mata air kuning. Hanya guncangan acak dapat memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Adapun orang-orang dari klan Tianling, mereka sudah tercengang saat ini. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap, di luar pemahaman mereka tentang mata air kuning. Tabu yang sangat menakutkan di mata mereka, sekarang tampaknya hanya itu. Benar saja, ketika kapal tulang ini pertama kali keluar, saya tahu itu luar biasa. Untungnya, saya melawan segala rintangan dan bersikeras pada perjalanan ini, jika tidak, klan Tianling saya akan kehilangan kesempatan besar. Tian Lingxiu berkata dengan suara yang dalam. Adegan ini terlalu mengejutkan, seluruh arus bawah Yellow Spring terbalik. Patriark, apakah Anda ingin mendengarkan apa yang Anda katakan? Jika saya ingat dengan benar, Anda tidak mengatakan apapun tentang pilihan di awal. Ling Xiao merenung. Mata Tian Lingxiu tenggelam. Ini benar-benar merusiak pemandangan. Dia melirik Ling Xiao dengan samar, dan sebuah pikiran muncul di hatinya. Dia tidak benar. Sejak saya memberitahu Lingqi untuk membuka silsilah keluarga sendirian, orang ini telah mempermainkan saya. Memikirkan hal ini, Tian Lingxiu terbahtuk dan berkata, saya sedang menguji tekad Anda. Tapi bagus, Anda tidak mengecewakan saya, dan tidak ada yang mundur. Saya sangat senang. Patriark, jika saya ingat dengan benar, Anda ingin membujuk tuan muda yang untuk menyerah. Lingqi menyelesaikan pertarungan. Tian Lingxiu, ayah dan anak ini memberontak. Apakah mereka akan mencabik-cabik kulit mereka sendiri? Mata semua orang menjadi rumit saat ini, dan mereka tertuju padanya, seolah menunggu jawaban. Rasa krisis tiba-tiba memenuhi hatinya. Seolah-olah posisinya terancam. Dalam sekejap, dia berkata, itu juga ujian untukmu. Ikuti jalan takdir dan jangan mundur. Tian. Lingxiu berbicara dengan benar, dengan ekspresi murah hati dan benar. Di wajahnya, Ling Xiao menatap Tian Lingxiu dengan heran. Lingqi juga terdiam dan tidak memiliki kata-kata untuk disangkal. Adapun yang lain, beberapa dari mereka sudah mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Tian Lingxiu benar. Tetapi pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba muncul. Kamu benar-benar pandai membual. Itu adalah Qiyu Sanming.
Wajah Tian Lingxiu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menatap Qiu Sanming dengan saksama. Dasar makhluk jahat, jika aku tahu kau pengkhianat, aku pasti sudah menggunakan nyawamu untuk meredakan amarah Tuan Muda. Seketika, sebuah telapak tangan muncul begitu saja, diikuti oleh ratapan membunuh babi milik Qiu Sanming. Ini hanya sebuah kejadian. Yang Linbo mengabaikannya dan tidak peduli. Matanya selalu tertuju ke depan. Sederet perahu muncul di depan mata. Itu adalah Lin Qingyu dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka juga tercengang. Begitu kura-kura 9 meter muncul, mereka benar-benar bingung. Badan 10.000 kaki itu membuka dan menutup dunia, dan itu dapat ditangkap dengan jelas bahkan pada jarak 100 mil. Kemudian, saat kura-kura 9 meter membelah laut, sosok penguasa arus bawah melarikan diri seperti guguk liar, dan mereka merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa arah asal penguasa arus bawah sebenarnya adalah tempat mereka berada. Rasa sesak tiba-tiba menyelimuti mereka. Raungan. Pada saat ini, sosok penguasa arus bawah tiba-tiba bangkit. Kalian adalah segerombolan semut kecil yang berani menipuku. Aku tidak tahan, bunuh mereka. Bunuh mereka semua dan lari ke zona terlarang Yellow Springs. Suara-suara keluar dari badan penguasa arus bawah yang terpelintir. Setiap mata dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dia baik-baik saja di bawah arus bawah. Jika bukan karena panggilan klan 100 mata air kuning, dia tidak akan muncul. Sekarang tidak apa-apa, dia hanya ingin pamer dan menyatakan keberadaannya sebagai penguasa arus bawah. Siapa yang mengira Yang Linbo akan muncul dengan bom raja di tangannya dan memukulinya sampai mati? Itu adalah kura-kura 9 meter, yang telah melakukan perjalanan melintasi mata air kuning dan dapat melahap semua makhluk mata air kuning. Itu adalah musuh bebuyutan semua makhluk jahat. Justru karena inilah dia berbalik dan melarikan diri. Tetapi karena sebab dan akibat ini, dia menyimpan dendam terhadap klan 100 mata air kuning. Tiba-tiba, wajah Lin Qingyu dan yang lainnya tiba-tiba diliputi rasa takut. Niat membunuh seperti banjir, mengalir deras. Melihat bayangan hitam yang mengerikan itu, jiwa mereka melonjak. Mereka telah melihat kengerian penguasa arus bawah. Dia adalah penguasa tanah arus bawah. Mengandalkan tanah arus bawah, dia sangat kuat. Bahkan alam Daoyun tidak dapat menghindari kematian di depannya. Jika dia menargetkan mereka, itu pasti jalan buntu. Pergi. Wajah Lin Qingyu tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia harus menjadi pengecut. Dia hanya kejam, tetapi dia akan mati. Dia tidak peduli dengan orang lain yang mati sebelumnya, tetapi sekarang saatnya telah tiba, bagaimana mungkin dia tidak bingung. Adapun yang lain, mereka bahkan lebih pucat saat ini. Kengerian penguasa arus bawah bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Begitu Lin Qingyu membuka mulutnya, mereka bereaksi dan mulai mengendalikan kapal penerima untuk mundur, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim tanpa syarat. Tidak ada gunanya. Penguasa arus bawah terlalu menakutkan. Kita tidak dapat melarikan diri bahkan jika kita lebih cepat. Namun segera, seseorang berkata tanpa daya. Di arus bawah mata air kuning ini, kecepatan penguasa arus bawah terlalu cepat, dan mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Bodoh. Aku tidak pernah berpikir untuk berlari lebih cepat dari penguasa arus kegelapan. Aku hanya ingin berlari lebih cepat dari kalian. Pada saat ini, Lin Qingyu mengejek dengan kejam, dan kemudian dia pergi. Kebencian tumbuh di antara kerumunan. Dari awal hingga akhir, mereka mengundang bencana. Lin Qingyu, kau kutu kupret. Oke, kau hanya bermain seperti ini, kan? Jika sukuku tidak mati hari ini, aku akan membuatmu, suku Kuling, memberiku penjelasan. Ini belum berakhir. Raungan kutukan menyapu seluruh dunia. Sulit untuk diterima, tapi Lin Qingyu mengabaikannya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Kutukan, hanyalah gonggongan ketidakmampuan. Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertahan hidup. Di kejauhan, di Nine Nether Turtle, wajah anggota suku Tianling bersinar merah. Mereka bangga, berpikir tentang diejek dan dicemooh oleh suku mata air kuning sebelumnya. Mereka merasakan udara keruh di hati mereka menyembur keluar. Cek, kamu telah datang ke hari ini, dan kamu masih mengikuti takdir. Apakah kamu tahu siapa takdir itu? Suara Tian Lingxiu bergema melalui kehampaan.
Dia menendang seseorang ketika dia jatuh, dan dia begitu otentik. Di kejauhan, wajah Lin Qingyu pucat pasi. Mendengar kata-kata Tian Lingxiu, dia bahkan lebih marah. Jika dia tidak kelelahan karena melarikan diri, saya khawatir bahkan Taoismenya akan runtuh. Jangan sombong, zona terlarang mata air kuning juga merupakan tempat di mana kamu akan mati. Kamu hanya beruntung. Jika kamu tidak memanggil kura-kura 9 meter, kamu akan menjadi makanan di mulut penguasa arus bawah. Lin Qingyu menggertakkan giginya dan menjawab. Dia mengaitkan semuanya dengan keberuntungan klan Tianling. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya terbalik karena keberadaan Yang Linbo. Tian Lingxiu tentu saja tidak menjelaskan, dan mensibir, kau tidak tahu apa-apa tentang takdir. Ledakan. Pada saat ini, sosok penguasa arus bawah akhirnya menyusul. Tentakel terbang keluar dari badannya. Ah, makanlah kalian semua, berani berkomplot melawan penguasa arus bawahku yang agung. Kutu kupret, hanya jika kalian mati aku bisa meredakan kebencianku. Mati. Penguasa arus bawah menjadi gila, membuka dan menutup mulut yang tak terhitung jumlahnya, dengan niat membunuh. Puff puff puff. Orang-orang dari klan 100 Huangquan tentu saja tidak luput. Satu demi satu, sosok mereka tertusuk oleh tentakel dan terseret ke dalamnya, tanpa tulang yang tersisa. Hanya dalam sekejap mata, kapal pencari dan pemandu terdiam satu demi satu dan jatuh ke Huangquan. Yang Linbo melihatnya dengan santai, tanpa emosi apapun. Dia tidak berniat mengambil tindakan. Beberapa hal telah ditentukan ketika mereka membuat pilihan. Saat mereka mengambil tindakan terhadap diri mereka sendiri, jalan buntu telah ditetapkan. Dan sekarang setelah mereka mati di tangan penguasa arus bawah, mereka juga menderita akibat dari tindakan mereka sendiri. Mereka tidak ingin memanggil penguasa arus bawah untuk berurusan dengan diri mereka sendiri, dan mereka mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Yang harus dia lakukan adalah menunggu penguasa arus bawah untuk menghadapi mereka, dan kemudian menekan penguasa arus bawah. Tuan Dao, apa sebenarnya penguasa arus bawah ini? Yang Linbo tidak lagi memperhatikan pembantaian penguasa arus bawah dan bertanya. Ini melibatkan suatu periode sejarah. Ada teror besar di akhir Huangquan, yang pernah mengguncang Huangquan. Banyak sekali kultivator yang menginjakan kaki di jalan Huangquan dan menaklukkan keberadaan yang mengerikan di akhir, dan banyak orang meninggal. Kemudian sisa-sisa orang-orang ini bergabung di bawah Huangquan, dan kemudian orang aneh semacam ini lahir. Tuan Dao menjelaskan. Yang Linbo merenung sejenak. Akhir Huangquan. Dalam sekejap, dia teringat pada kerajaan Dewa Pantai lain yang disebutkan oleh orang-orang Tianling sebelumnya, dan buru-buru bertanya, apakah itu terkait dengan kerajaan Dewa Pantai lain? Ya, kerajaan Dewa Pantai lain diciptakan oleh keberadaan itu. Tuan Dao menjawab, tetapi suaranya sangat serius. Jadi, Changwu benar-benar terkait dengan kerajaan Dewa Pantai lain. Hati Yang Linbo tergerak. Inilah alasan mendasar mengapa dia datang ke dunia bawah. Entahlah, tetapi karena hantu tua itu membiarkanmu memasuki area terlarang Huangquan ini, pasti ada makna yang dalam. Selain itu, sekarang Master Dao ada di sini, kamu merajalela di Huangquan, apakah kamu masih takut tidak bisa mendapatkan jawaban yang kamu inginkan? Master Dao bersumpah. Yang Linbo mengangguk. Kali ini dia tidak membantah Dao Ye. Meskipun Dao Ye tidak pernah bisa diandalkan, tetapi sekarang di arus bawah Huangquan ini, dengan Nine Nether Turtle, dia memang bisa merajalela. Pembantaian terus berlanjut. Dalam sekejap mata, semua orang dari 100 klan mata air kuning, kecuali klan Lin Qingyu, terbunuh atau terluka, dan menjadi makanan bagi arus bawah. Tipu aku, makan kalian semua, dasar kutu kupret, dia akan melarikan diri, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri, dialah yang membangunkan kita. Wow, aku akan mati, kura-kura itu akan menelan kita, biarkan aku mati sepenuhnya, telan dia dulu. Penguasa arus bawah penuh dengan kebencian, dan tidak berniat membiarkan Lin Qingyu pergi. Dia mengejarnya sambil meratap dan mengutuk. Lin Qingyu juga sudah putus asa, merasakan atmosfer yang semakin menindas. Dia merasakan keengganan yang kuat di dalam hatinya. Tiba-tiba, matanya bergerak, dan dia berbalik dan berlari lurus ke arah Yang Linbo. Jika kamu ingin aku mati, maka tidak ada yang akan hidup mudah. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku untuk dikuburkan. Suara Lin Qingyu muram, namun, dia tidak bergerak.
Tujuannya tentu saja untuk menghindari penguasa arus bawah. Tidak peduli seberapa kejam penguasa arus bawah, dia tetap takut pada kura-kura 9 neter. Dengan kata lain, arah di mana klan Tianling berada adalah yang paling aman. Mata Yang Linbo menyipit, dan dia pembunuh. Dia tidak pernah bermaksud membiarkan Lin Qingyu pergi. Sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk mengantarkan dirinya ke pintu, Yang Linbo tentu saja tidak keberatan mengirimnya jalan. Dia tentu saja melihat apa yang dipikirkan Lin Qingyu. Segera, dia melirik penguasa arus bawah yang berhenti. Memang, taruhan Lin Qingyu benar. Penguasa arus bawah tidak berani datang. Tetapi mengapa dia berpikir bahwa dia bisa hidup tanpa penguasa arus bawah? Dengan pemikiran ini, Yang Linbo mengetuk kakinya dengan ringan dan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Klan Tianling tidak bergerak, mereka juga tidak memiliki ketidakpuasan. Sebaliknya, mata mereka semua menyala-nyala, menunggu Yang Linbo menunjukkan kekuatannya. Pupil mata Lin Qingyu bingung. Melihat sosok Yang Linbo, tatapan tajam muncul di matanya. Yang Dianfeng, aku sarankan kamu untuk menjaga dirimu sendiri. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Raja Neraka 9 dari Istana Changsheng akan datang sendiri, dan kamu dalam masalah besar. Jika kamu mencoba menghentikanku, aku akan menggunakan semua kartu trufku untuk melukai kamu dengan serius, dan kamu pasti akan mati. Lin Qingyu menggertakkan giginya dan berkata, Yang Linbo sangat pandai bertarung. Dia pernah membunuh klan di depannya sebelumnya. Bukannya dia tidak mengira Yang Linbo akan menyerangnya. Tetapi dibandingkan dengan penguasa arus bawah, ancaman Yang Linbo jelas jauh lebih kecil. Selain itu, dia percaya bahwa jika dia pindah dari Istana Changsheng, Yang Linbo pasti akan berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Namun sayangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang Yang Linbo. Yang Linbo menatapnya dengan tenang dan berbisik, aku tidak mendengarkan nasihat. Begitu suara itu jatuh, sosok Yang Linbo tiba-tiba bangkit. Darah dan ki alam semesta meledak seketika, dan darah serta ki itu bagaikan seekor naga, menghantam kehampaan. Bunuh dia, baru kita bisa selamat. Saat waktunya tiba, bunuh semua orang Tianling, dan kura-kura 9 neter akan mengganti tuannya. Saat waktunya tiba, kita akan membunuh mereka dan menguasai dunia bawah. Lin Qingyu meraung. Pada saat ini, bahkan Yang Linbo tidak bisa berkata apa-apa. Dengar, bantal macam apa yang kau tiduri saat kau tumbuh dewasa, dan kau sangat suka bermimpi. Namun di atas kapal, para pengusir roh tampaknya telah mencapai titik puncaknya, dan mereka semua membunuh. Ya, bunuh dia, kura-kura 9 neter akan menjadi milik kita, dan penguasa arus bawah juga akan mati. Semuanya, lawan. Semua orang berteriak liar seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Namun pada saat ini, salah satu kepala kura-kura 9 neter tiba-tiba meraung, lalu mengayunkan kepalanya yang besar ke langit. Mulut berdarah itu menyapu langit. Saat berikutnya, dunia kembali sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara kunyahan kura-kura 9 neter yang terdengar menyeramkan, mengerikan, dan mencekam. Lin Qingyu berdiri sendirian di atas perahu. Melihat kura-kura 9 neter yang ganas di depannya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia akhirnya mengerti satu hal. Tampaknya saat ini, dia menyerahkan hidupnya. Ini adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh penguasa arus bawah. Dia membuat semua perhitungan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi jalan buntu. Namun dia tetap tidak menyerah. Ketika dia mendongak, matanya dipenuhi dengan keengganan. Dia menatap Yang Linbo dan berkata dengan tegas, Yang Dianfeng, kamu hanya sombong karena kura-kura 9 neter ini. Aku tidak menerimanya. Apakah kamu berani melawanku sendirian? Yang Linbo mengerutkan kening dan menatapnya. Dia benar-benar ulet. Dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk mati. Dia masih ingin bunuh diri. Apa? Tidak berani. Lalu apa yang kamu bicarakan tentang tak terkalahkan? Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, Lin Qingyu buru-buru berkata. Alis Yang Linbo bergerak, lalu dia melangkah maju. Tantangan tunggal. Mata Lin Qingyu tampak senang, dan dia berkata, tidak buruk. Jika kamu memiliki keberanian, maka tantangan tunggal. Bukankah tujuan utama keluarga Yang-mu adalah tak terkalahkan? Aku ingin melihat tingkat tak terkalahkan yang kamu miliki. Yang Linbo mengangguk,
lalu melangkah maju. Darah dan energi yang melonjak saat ini berubah menjadi gajah buas yang tak berujung, dan menginjak-injak dengan postur menghancurkan segalanya. Menginjak-injak Huang Quan, wajah Lin Qingyu menjadi bingung. Bertarung begitu saja begitu kamu mengatakannya. Apakah kamu mengerti aturannya? Bahkan jika itu adalah tantangan tunggal, bukankah kamu seharusnya mengatakan kata-kata kasar terlebih dahulu? Lin Qingyu mengumpat dengan marah. Dia sama sekali tidak siap, dan sekarang dia hanya bisa mundur dengan tergesa-gesa. Mengapa mengucapkan kata-kata kasar kepada orang yang sudah mati? Yang Linbo menjawab, dan sosoknya melintasi Huang Quan. Darah dan energi yang melonjak menghancurkan. Mata Lin Qingyu tiba-tiba hilang. Dia telah melihat kekejaman Yang Linbo, mencabik-cabik Dao Yun dengan tangannya, dan tak tertandingi dalam kekejaman. Namun metode ini tidak pernah digunakan. Dia sebenarnya masih memiliki keraguan. Pada saat ini, dia sangat panik. Pada suatu saat, dia benar-benar merasa telah memilih jalan buntu untuk dirinya sendiri. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya cara untuk mundur. Jika dia mengambil langkah mundur lagi, dia akan berada di penguasa arus bawah, dan dia juga akan mati. Dan satu-satunya kesempatan adalah mengalahkan Yang Linbo. Saat berikutnya, dia memaksa badannya untuk stabil. Pada saat yang sama, aura di badannya juga melonjak pada saat ini, dan aura yang menakutkan berputar-putar. Tampaknya api dan darah bercampur, dan auranya sangat menakutkan. 10.000 setan. Sebuah raungan keluar dari mulutnya. Kemudian dalam sekejap, seluruh kehampaan mulai bergolak. Raksasa setinggi ribuan kaki tiba-tiba mengembun di kehampaan. Aura pembusukan yang bergulir menembus dunia tanpa henti, dan itu sangat menakutkan. Saat berikutnya, bayangan raksasa itu meninju udara, dan cahaya tinju meledak dan menyapu langsung ke arah Yang Linbo. Sosok Yang Linbo berhenti, mengangkat tangannya dan meninju. Membalikkan siklus reinkarnasi. Ledakan. Kedua tinju itu langsung bertabrakan, dan kekuatan mengerikan menyebar, menghancurkan mata air kuning, dan bahkan mengganggu jalan mata air kuning yang dibuka oleh kura-kura 9 meter, mengamuk di jurang. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok Lin Qingyu tiba-tiba meledak dan mundur, dan sosok roh iblis di belakangnya mulai meraung, dan lengan besar itu hancur berantakan dan berubah menjadi bubuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam satu gerakan, perbedaannya segera ditentukan. Bahkan jika dia bisa mengusir roh iblis tertinggi, dia tetap tidak bisa menghentikan Yang Linbo untuk mengalahkan reinkarnasi. Di belakang kura-kura 9 meter, orang-orang Tianling semuanya sangat hormat saat ini. Bagi yang kuat, mereka akan dihormati di alam manapun. Dan Lin Qingyu, sebagai salah satu dari 100 suku mata air kuning, klan roh penggerak, adalah seorang kultivator yang dapat disebut kaisar. Cara-caranya secara alami terbukti dengan sendirinya, dan bahkan Tianling Xiu tidak berani meremehkannya. Namun sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan Yang Linbo, dan langsung dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Wajah Lin Qingyu tampak lesu, dan roh iblisnya terluka, jadi dia secara alami mendapat serangan balik. Namun, Yang Linbo tetap tenang. Ayo, tantangan tunggal, kata Yang Linbo, dengan sedikit nada mengejek dalam nadanya. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan mendaratkan pukulan lain. Wajah Lin Qingyu langsung dipenuhi dengan kengerian. Bahkan, roh iblis yang dia padatkan mulai gemetar dan meratap. Pada akhirnya, roh iblis itu langsung memutuskan hubungan antara dirinya dan Lin Qingyu, dan jatuh berlutut di kehampaan dengan bunyi plok. Tidak, teriak Lin Qingyu, suaranya seperti darah yang menetes, auranya langsung melemah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa roh iblis yang dia layani akan berbalik melawannya suatu hari nanti. Ini secara langsung menghancurkan semua delusinya, dan bahkan jika dia ingin bertarung, itu tidak mungkin lagi. Ampuni, hidupku. Roh iblis itu berbicara, sesekali. Meskipun tidak jelas, permohonan di matanya sangat nyata. Yang Linbo berhenti dan dengan paksa menghentikan pukulan yang akan jatuh. Tentu saja, Yang Linbo tidak akan berbelas kasih hanya karena permohonan itu. Alasan mengapa dia berhenti terutama karena benih dunia bawah di dantiannya saat ini. Tidak, tepatnya, itu seharusnya disebut pohon dunia bawah. Meskipun baru saja tumbuh, hanya menumbuhkan 2 daun, tetapi sangat kuat. Terutama pada saat ini,
ketika roh iblis itu berbicara, ia memancarkan cahaya redup. Aku tahu di mana mata air dunia bawah, yang dapat membuat benih dunia bawah berubah. Ketika Yang Linbo ragu-ragu apakah akan membunuh atau tidak, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah roh iblis di depannya. Pupil mata Yang Linbo menyusut dan hatinya terguncang. Mampu mengatakan benih dunia bawah, Yang Linbo sedikit mempercayai kata-katanya. Itu dia. Pada saat ini, Guru Tao tampaknya telah mengurai kepompong dari ingatannya dan menemukan identitas yang sesuai dengan roh iblis ini. Xiao Linzi, ampuni nyawanya, dia datang dari sisi lain. Guru Tao melanjutkan. Yang Linbo mengerutkan kening. Dari sisi lain, yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah berita tentang kerajaan dewa di sisi lain. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan seperti itu dari Lin Qingyu. Memikirkan hal ini, Yang Linbo berkata, akui aku sebagai tuanmu. Roh iblis yang setengah berlutut itu tampak memiliki kilasan perjuangan di matanya, tetapi dalam sekejap, dia langsung bersujud. Seketika, Yang Linbo merasakan kemauan yang lemah mengalir ke lautan kesadaran. Kemauan ini adalah jiwa yang tersisa dan tidak berpengaruh padanya. Tetapi jika dia mau, dia dapat menghapus kemauan ini dalam sekejap, dan dengan cara yang sama, roh iblis di depannya akan dimusnahkan. Ini setara dengan mengatakan bahwa pihak lain bersedia melayani dirinya sendiri sebagai tuannya. Seketika, Yang Linbo sama sekali tidak ragu, dan berkata dengan ringan, bunuh dia. Roh iblis itu berdiri dan menatap Lin Qingyu di bawahnya. Mengapa? Lin Qingyu tampak patah hati, dengan tatapan sedih di matanya. Namun, aku tidak tahu mengapa aku kalah telak kali ini, bahkan roh iblis yang kukejar mengkhianatiku dan berbalik melawanku. Roh iblis itu ragu sejenak, tetapi sudah terlambat, dan menamparnya dengan keras dengan telapak tangan. Bang! Badan Lin Qingyu meledak seketika, berubah menjadi bola kabut darah, hanyut di dunia bawah. Sampai kematiannya, dia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Di kejauhan, di punggung kura-kura 9 meter, Tian Lingxiu dan yang lainnya kecewa. Lin Qingyu sekarang adalah penguasa dunia bawah. Sekarang dia telah jatuh ke dalam nasib seperti itu dan mati di bawah roh iblisnya sendiri. Harus dikatakan bahwa itu adalah semacam kesedihan dan desahan. Namun, siapa yang bisa disalahkan? Ketika dia memusuhi Yang Linbo, semuanya hancur. Siapa yang membuatnya tidak patuh, itu adalah takdir. Yang Linbo sama sekali tidak tersentuh. Dia akan mati jika dia melawannya sendirian. Sekarang, biarkan roh iblis ini menyampaikan pernyataan yang transparan. Dalam sekejap, Yang Linbo membuka ruang takdir dan langsung membawa roh iblis ke dalamnya. Dan sesaat kemudian, matanya berputar dan terkunci pada kedalaman dunia bawah. Secara samar, Anda juga dapat melihat orang aneh, berjuang untuk pergi ke area terlarang. Mata air kuning kembali tenang, dan arus bawah kembali ke keadaan semula, tanpa gangguan apapun. Kura-kura 9 meter bergerak cepat, bergerak menuju kedalaman mata air kuning, mengepakkan sayap dagingnya dengan cepat. Orang-orang dari klan roh surgawi juga berbaring sekarang, memperhatikan sekeliling dengan nyaman. Zona terlarang mata air kuning, yang dibanggakan sebagai tempat mendekati kematian, tidak lebih dari ini. Aku bahkan belum bergerak, dan semuanya telah musnah. Qiu Sanming menunjuk mata air kuning dengan arogan. Semua orang memandang mereka dengan jijik. Tetapi dalam hati mereka, mereka lebih lega. Apakah zona terlarang mata air kuning yang tidak baik? Tentu saja tidak. Bagaimana dengan aliansi kelompok 100 klan mata air kuning? Namun, mereka semua jatuh di bawah mata air kuning dan menjadi tulang kering. Hanya ada satu alasan mengapa mereka dapat hidup, yaitu karena mereka berdiri di posisi Yang Linbo. Jika bukan karena Yang Linbo, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berjalan melalui Huangquan, apalagi memasuki area terlarang Huangquan tanpa kesulitan apapun. Untungnya, tuan muda yang ada di sini. Kita hanya perlu meneriakkan hebat, dan kita tidak perlu melakukan apapun lagi. Ya, sekarang aku memiliki kepercayaan penuh pada tuan muda Yang. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa Jue Wuxian dan yang lainnya jika mereka melihat kita sekarang. Ya, Istana Changsheng bukanlah apa-apa. Tujuan utama tuan muda Yang adalah tak terkalahkan. Lihat saja namanya dan kamu akan tahu bahwa tuan muda yang ditakdirkan untuk mencapai puncak. Orang-orang Tianling berbicara satu demi satu. Sepanjang jalan,
Suasana hati mereka berubah beberapa kali. Dari kebencian dan kebingungan awal, hingga sekarang berbaring langsung, bahkan mengabaikan istana Changsheng. Ling Qi mendengarkan apa yang dikatakan semua orang dan mengerutkan bibirnya. Ini kesalahpahaman besar. Tidak, tepatnya, ini adalah pot besar. Di masa depan, orang-orang dari ratusan klan Huangquan hanya akan tahu bahwa orang yang membunuh mereka dan anggota klan mereka di Zongheng Huangquan bernama Yang Dianfeng. Pada saat itu, kebencian ini secara alami akan menimpanya. Pada saat ini, dia memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain. Yang ingin dia lihat lebih banyak adalah bahwa orang bernama Yang Dianfeng, betapa sialnya dia dalam beberapa kehidupan, sehingga diperhitungkan oleh Yang Linbo. Alam Suantian, tanah leluhur keluarga Yang. Di luar alam rahasia, semua tetua dan pemimpin klan keluarga yang menjaga di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak sebab dan akibat yang terlibat dengan Dianfeng? Apa yang dia lakukan? Sekarang setelah dia terjerat dalam sebab dan akibat, dia telah menjungkir balikan makam leluhur kuil Netherworld. Kebencian mengerikan dari seluruh Netherworld diselimuti. Jika kita tidak memiliki alam rahasia untuk menekannya, kekuatan sebab akibat saja sudah cukup untuk membuat hati Tao-nya kacau. Para tetua keluarga yang semuanya marah. Ini wajar saja karena pertarungan sebelumnya antara Yang Ju dan Yang Dianfeng. Murid-murid keluarga yang dibantai, tetapi mereka, ayah dan anak, kembali hidup-hidup. Dulu, sekarang, jika direktur yang tidak secara paksa membuka alam rahasia keluarga yang mereka sebagai tetua, niat jahat dari dunia bawah sudah cukup untuk membuat hati Tao-nya runtuh. Direktur yang menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya, apa maksudmu dengan ini? Jangan lupa, kita adalah keluarga. Alasan mengapa keluarga yang kita berani menyebut diri kita tak terkalahkan adalah karena kita bersatu. Apa maksudmu dengan bersikap dingin padaku sekarang? Lupakan saja. Persatuan. Jika bukan karena kamu dan putramu, apakah Yang Han dan saudara perempuannya akan begitu jauh dari kita? Selain itu, sekarang setelah zaman berubah, keluarga yang kita masih bisa disebut tak terkalahkan. Tidakkah kamu tahu kepada siapa kita bergantung? Orang lain menanggapi, tanpa wajah yang baik. Dendam itu sudah ada sejak lama. Jika sebelumnya, mereka tentu tidak akan menaruh kata-kata mereka di atas meja. Bagaimanapun, mereka adalah tetua keluarga Yang, dan garis keturunan mereka selalu kuat. Tetapi terlalu banyak hal telah terjadi baru-baru ini. 3 nama keluarga dan 5 keluarga di alam Suantian telah damai selama ribuan tahun. Namun baru-baru ini, sering terjadi kekacauan. Sebelumnya, karena Yang Li, keluarga Zhou ada di mana-mana terhadap murid-murid keluarga Yang mereka. Meskipun mereka tidak mencabik-cabik wajah mereka juga menyebabkan banyak kolera. Semuanya menunjukkan bahwa dunia tidak damai. Namun, sekarang Yang Dianfeng terus-menerus membuat masalah dan membuat musuh di mana-mana, yang benar-benar membuat mereka merasa merinding. Sebelumnya adalah Tusan, sekarang adalah dunia bawah. Mereka takut tidak lama lagi keluarga yang mereka tidak akan lagi tak terkalahkan, tetapi hanya akan menjadi musuh dunia. Direktur, yang tampak muram, tetapi dia tidak dapat membantah, jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Ada yang aneh dengan masalah ini. Sejak kembali hari itu, putraku telah mengasingkan diri dan tidak pernah keluar dari keluarga Yang, apalagi pergi ke dunia bawah. Ketika direktur yang mengatakan ini, wajah orang-orang di lapangan juga menjadi serius. Memang, ini benar. Maksudmu, ada orang yang menggunakan nama Dianfeng untuk membuat masalah di mana-mana dan membuat musuh bagi keluarga Yangku. Sebuah suara muncul. Itu adalah kepala keluarga Yang. Mata direktur yang berbinar. Pasti begitu. Selain itu, aku curiga masalah ini ada hubungannya dengan Yang Longtu. Dan Yang Linbo, orang itu punya hubungan dekat dengan Yang Qingluan. Jangan lupa, semuanya, kita pergi ke Tusan kali ini karena kita ditipu oleh Yang Qingluan. Direktur yang mengatakan ini, dan semua orang tampaknya tiba-tiba melihat cahaya. Itu masuk akal. Jika memang begitu, maka masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku sarankan untuk mengirim seseorang ke Netherworld. Baiklah, biarkan keluarga yang kita yang disalahkan. Tidak peduli siapa itu, mereka harus membayar harganya. Seseorang segera berkata, serahkan masalah ini padaku. Tentu saja, aku akan membawa serta putraku. Ketika saatnya tiba,
Aku akan membiarkan putraku sendiri membunuh orang itu dan membersihkan nama keluarga yang kita. Direktur yang berkata dengan suara yang dalam. Tetapi puncaknya sekarang terjerat dalam karma. Tanpa alam rahasia untuk menekannya, apakah akan ada kecelakaan? Kepala keluarga yang berkata dengan ragu-ragu. Jadi, saya berencana untuk mengundang leluhur kelima untuk keluar. Leluhur kelima pernah menyapu Netherworld. Dia datang sendiri. Saya tidak percaya bahwa ada orang di Netherworld yang berani tidak menghormatinya. Direktur yang berkata, dengan cahaya redup di matanya. Di atas Huang Quan, setelah mengemudi hari ini, kura-kura 9 Nether akhirnya menerobos penghalang arus bawah dan memasuki area terlarang. Namun, yang tidak diduga oleh Yang Linbo adalah sudah ada orang di area terlarang. Bahkan Tian Lingxiu pun terkejut saat ini. Bagaimana mungkin? Seru Tian Lingxiu, ekspresinya sangat ngeri. Alasan mengapa area terlarang itu adalah karena itu adalah area terlarang bagi makhluk hidup, dan itu adalah situasi yang mengancam jiwa. Yang Linbo juga sedikit mengernyit. Terutama saat ini, dalam persepsinya, orang-orang di area terlarang bukanlah orang-orang kuat, bahkan mereka yang telah menembus alam Dao ada di mana-mana. Huang Quan berbahaya. Mengesampingkan ratusan klan di Huang Quan, jalan ini juga berbahaya. Arus bawah adalah jurang alami yang tidak dapat dilintasi dengan mudah oleh orang biasa. Demikian pula, orang-orang yang sudah berada di area terlarang saat ini secara alami memperhatikan Yang Linbo dan yang lainnya. Wajah mereka awalnya bingung, dan kemudian mereka dengan cepat menarik kembali tatapan mereka. Mereka secara alami dapat merasakan keanehan Tian Lingxiu dan yang lainnya. Klan Tianling, mustahil. Bagaimana kalian bisa berjalan ke daerah terlarang? Di mana orang-orang dari klanku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Itu adalah klan Gu ini. Selain mereka, ada beberapa mata lain yang mengawasi mereka. Mereka adalah keluarga yang tergabung dalam apa yang disebut aliansi 100 ras. Tian Lingxiu menatap orang-orang di depannya dengan ekspresi terkejut, dan terdiam lama sekali. Yang Linbo juga sama. Mereka telah berjalan begitu lama untuk mencapai zona terlarang mata air kuning, tetapi sekarang mereka melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin? Mereka tidak terkejut. Tian Lingxiu, pernahkah kau berpikir bahwa hari ini akan tiba? Suamiku sendiri yang mengambil tindakan, menerobos zona terlarang mata air kuning, membuka jalur zona terlarang, dan memimpin orang-orang dari 100 ras. Sekarang, kalian tidak dapat melarikan diri bahkan jika kalian memiliki sayap. Pada saat ini, sebuah suara yang bercampur dengan kebencian tiba-tiba muncul. Itu adalah Jue Wuxin. Suara Jue Wuxin dingin, melihat ke bawah dari kehampaan. Di sampingnya, tentu saja, ada Jue Wuqing dan orang-orang yang mengikutinya dan pergi. Pada saat ini, mata mereka rumit, dan mata beberapa orang terus berkedip, tidak berani menatap langsung ke orang-orang Tianling. Pada kura-kura hitam, orang-orang Tianling secara alami sangat marah. Mereka mengabaikan kata-kata Jue Wuxin begitu saja. Tentu saja, bukan karena mereka sombong. Tetapi mereka mengawasi Yang Linbo dan menyaksikan Yang Linbo bertarung dengan Huang Quan dengan mata kepala mereka sendiri. Kepercayaan mereka pada Yang Linbo telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Chang Shengdian luar biasa? Bisakah itu menghancurkan Daoyun dengan tangannya sendiri? Bisakah itu membunuh semua suku Huang Quan sendirian? Bisakah itu membuat aturan Huang Quan tunduk hanya dengan satu kata dan membuat penguasa arus bawah menjadi guguk liar? Nama istana Changsheng berasal dari legenda, tetapi kekebalan Yang Linbo diperoleh melalui pertarungan. Kalian berani bersikap sombong, kalian pengkhianat. Istana Changsheng tidak dapat mendukung kalian. Jika kalian menentang kehendak surga, kalian akan mati. Tian Lingxiu berdiri untuk menanggapi. Jika sebelumnya dia merasa sedikit bersalah tentang Jue Wuxian dan saudaranya, maka sejak mereka memberontak terhadap klan Tianling dan mengancam akan membuka silsilah keluarga yang terpisah, kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Dalam analisis terakhir, orang-orang pada akhirnya akan membayar harga untuk pilihan mereka. Semuanya hanyalah keserakahan Jue Linghuang. Dia memilih jalannya sendiri dan meminta kematiannya sendiri. Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memasuki area terlarang Huang Quan, datang ke sini adalah awal dari kehancuranmu. Adikku, Raja Jiuyu berada jauh di dalam area terlarang. Siapa di antara kalian yang berani bersikap sombong?
Jue Wuxian menjawab dengan dingin. Dia tidak kenal takut. Jika sebelumnya dia mungkin takut, tetapi di sini, ini adalah daerah terlarang Huangquan, dan 3 kata Raja Jiuyu dapat menekan Huangquan, jadi dia secara alami tidak peduli. Oh, hanya mengandalkan Raja 9 Neraka. Tian Lingxiu menyipitkan matanya dan bertanya balik. Jue Wuxian mengerutkan kening. Kemarahan yang tidak diketahui melonjak di dalam hatinya. Reaksi ini benar-benar berlawanan dengan apa yang dia harapkan. Di matanya, ketika dia menyebut Raja 9 Neraka, mereka seharusnya kagum, gemetar, menyerah. Tetapi sekarang, tidak ada adegan yang dia harapkan muncul, hanya kata samar "Oh. Beraninya kau, Tian Lingxiu, tidak menghormati suamiku." Klan Tianling benar-benar sudah tamat. Jue Wuxian tidak bereaksi, tetapi Jue Wuxin sudah berbicara lebih dulu. Oh, Tian Lingxiu masih bereaksi acuh tak acuh, tidak hanya tanpa rasa takut, tetapi juga dengan wajah tenang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata lagi, mengandalkan Raja Neraka 9. Pertanyaan yang sama diajukan lagi. Jue Wuxin. Hati Jue Wuxin tidak bisa tenang, dan hatinya berfluktuasi. Dia tidak mengerti bahwa 3 kata Raja Neraka 9 adalah legenda bagi seluruh Netherworld dan tabu untuk hidup. Dari mana Tian Lingxiu mendapatkan keberanian untuk berani melakukan hal yang gegabah seperti itu? Tidak hanya dia, tetapi orang-orang dari klan Tianling juga memiliki ekspresi menonton pertunjukan saat ini, tanpa kepanikan sama sekali. Ekspresi ini membuatnya semakin marah. Pemimpin klan mengajukan pertanyaan yang bagus. Aku benar-benar tidak tahu dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk bersikap begitu sombong. Apakah mereka hanya mengandalkan Raja Neraka 9? Raja Neraka 9 apa? Aku, klan Tianling, tidak mengenalinya. Tuan muda yang tidak terkalahkan. Benar sekali, dia menantang kota hantu sendirian dan menjadi raja dalam satu pertempuran. Itu hanya desas-desus. Istana Changsheng mungkin tidak benar-benar tidak terkalahkan. Masih ada keluarga yang di dunia ini. Klan Tianling juga angkat bicara. Belum lagi saudara-saudara Jue Wuxin, mereka bahkan tidak menganggap serius Raja Neraka 9. Di kejauhan, wajah Jue Wuxin sangat muram. Mengapa mereka punya hak? Mereka seharusnya jatuh ke dalam ketakutan yang tak berujung. Pemberontakan, pemberontakan, mengapa aku tidak melihat bahwa kamu begitu tidak takut? Aku berharap ketika Raja Neraka 9 kembali dari pertempuran nanti, kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Mata Jue Wu membelalak karena marah. Yang paling ingin dia lihat sekarang tentu saja adalah orang-orang dari klan Tianling akan memohon penghinaan dan merangkak untuk bertahan hidup. Namun sebaliknya, klan Tianling mengabaikannya secara langsung. Acue, menyerahlah. Pada saat ini, suara Qiu Sanming muncul dengan sangat tiba-tiba. Qiu Sanming melihat ke kejauhan dan berkata dengan santai. Dia bermaksud baik. Dia tahu identitas Yang Linbo. 9 Raja Neraka dan Istana Changsheng ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan. Menjadi musuh Yang Linbo tidak akan berakhir dengan baik. Diam, suara Jue Wuxian serak. Kalian orang-orang bodoh. Kalian orang-orang yang tidak tahu siapa yang kalian lawan. Mentalitas Jue Wuxian hampir runtuh. Reaksi orang-orang Tianling membuatnya marah dan tidak bisa tenang. Sekarang bahkan orang dengan otak yang tidak memadai datang untuk menambah penghinaan atas cedera, dan dia bahkan lebih marah. Hei, Jue, bukanlah hal yang baik untuk membuka silsilah keluarga sendirian. Jika tidak ditangani dengan benar, akunnya akan dibatalkan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Qiu Sanming melanjutkan. Jika dia tidak menyadari tatapan Tian Lingxiu dan yang lainnya, dia bahkan ingin menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Diam, demi kebaikanku sendiri. Demi kebaikanku sendiri, kamu seharusnya mendirikan sekte baru bersamaku sekarang, daripada bersikap sarkastis seperti ini sekarang. Jue Wuxian melotot ke arah Qiu Sanming. Pupil mata Qiu Sanming tiba-tiba mengecil, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku adalah anggota klan Tianling saat masih hidup dan orang Mahtei dari klan Tianling saat meninggal. Qiu Sanming seolah-olah telah bertemu musuh besar, dan ketakutan meluap dari matanya. Jue Wuxian. Saat ini, mata Jue Wuxian dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-kata ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Yang Linbo tampaknya tidak menyadari segalanya dan sama sekali tidak peduli. Tidak ada gejolak emosi di matanya.
Dia tidak memasukkan kata-kata Jue Wuxin dan saudara perempuannya ke dalam hati. Dia bahkan tidak peduli dengan Raja Neraka Sembilan. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah apa yang terjadi di Huangquan yang membuat orang-orang ini muncul di daerah terlarang Huangquan. Jangan terlalu khawatir, itu bukan hal yang besar, itu hanya menciptakan kembali jalan Huangquan dan langsung memindahkan mereka ke daerah terlarang Huangquan, itu bukan trik besar. Suara Taois itu jatuh di ruang takdir. Yang Linbo mengerang sedikit, bisakah kamu melakukannya? Jika dulu, itu hanya masalah menjentikkan jari. Namun, setelah pertempuran itu, aturan Yellow Springs hancur, dan jalan Yellow Springs tertusuk dan hancur berkeping-keping. Tidak ada hal yang berhubungan, dan sulit untuk direproduksi. Dengan kata lain, Raja Neraka Sembilan yang mereka bicarakan seharusnya mengendalikan beberapa bagian dari aturan tersebut. Dao Ye menjelaskan, jadi, jalan Yellow Springs adalah semacam aturan. Mata yang Linbo berkedip. Bisa dibilang begitu, tapi tidak menyeluruh. Tepatnya, Yellow Springs adalah semacam aturan. Dao Ye menjawab. Pikiran yang Linbo menjadi berat. Jika bukan karena kata-kata Dao Ye, dia tidak akan menganggap serius Raja Neraka Sembilan, tetapi sekarang, dari kata-kata Dao Ye, dia dapat menangkap banyak jejak. Istana Changsheng ini mungkin juga merupakan keberadaan yang sangat purba, yang telah mengalami zaman kegelapan itu dan bertahan hidup. Warisan yang mereka tinggalkan tidak boleh diremehkan. Namun, itu dapat dianggap sebagai alasan untuk memahami mengapa mereka muncul di daerah terlarang mata air kuning, dan kemudian Yang Linbo akan merasa lega. Kalau tidak, Yang Linbo akan berpikir bahwa Raja Neraka Sembilan benar-benar cukup kuat untuk membalikkan mata air kuning dan mengabaikan aturan. Memikirkan hal ini, Yang Linbo menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kedalaman. Tian Lingxiu, di mana klanku? Mengapa hanya kamu yang memasuki daerah terlarang Huangquan? Pada saat ini, suara lain keluar dari lapangan, dan itu adalah orang-orang dari ratusan klan Huangquan. Saat Tian Lingxiu masuk ke sini, mereka bertanya, tetapi disela oleh Jue Wuxin. Tian Lingxiu menoleh dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkan klan Tian Lingku dengan bergabung? Sekarang kita di sini, mereka secara alami sudah mati. Tian Lingxiu menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia secara alami tidak takut. Kaisar dari beberapa klan semuanya telah jatuh, dan yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Tidak mungkin. Apa yang kau bicarakan? Jika semua orang kuat dari klanku keluar, apakah kau masih bisa bersaing? Tian Lingxiu, jangan terlalu keras kepala sekarang. Ketika orang-orang kuat dari klanku tiba, kebohonganmu akan terbongkar. Dalam sekejap, beberapa bantahan muncul satu demi satu. Mereka tentu saja tidak percaya apa yang dikatakan Tian Lingxiu. Tian Lingxiu mensibir, sayang sekali kau tidak bisa menunggu. Klanku mematuhi takdir, dan mereka secara alami akan jatuh ke Huangquan. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang, dan banyak sekali mata tertuju ke arah klan Tianling. Namun, klan Tianling tidak lagi peduli dan melotot ke arah mereka. Para penguasa aliansi sebelumnya tidak dapat menghentikan mereka, apalagi para pemabuk ini. Tetapi orang-orang ini tidak bodoh. Mereka secara alami tahu bahwa mereka tidak memiliki dukungan dari alam Daoyun, jadi mereka tidak mungkin menjadi lawan klan Tianling. Mereka hanya bisa menahannya. Melihat ini, Tian Lingxiu terlalu malas untuk memperhatikan. Dia melirik Yang Linbo, yang selalu tenang, dan matanya tenggelam. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan muda, apakah Anda ingin memulai? Tian Lingxiu tentu saja tidak akan melupakan tujuannya. Sekarang setelah dia tiba di daerah terlarang mata air kuning, jika dia bisa memancing mahiyat purba mata air kuning, klan Tianling mereka secara alami akan menjadi lebih kuat. Yang Linbo mengangguk. Tian Lingxiu sangat gembira, tidak lagi memperhatikan ekspresi jijik tetapi tidak berani bergerak. Dia menggerakkan tangannya, cahaya misterius menyala, dan kemudian sebuah pancing muncul di tangannya. Namun, pancing itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura aneh yang kuat. Mata Yang Linbo menyusut. Tuan, ini terbuat dari tulang belakang kaisar mata air kuning dari klan kami, tali pancing terbuat dari urat tangan, dan umpannya adalah setetes darahnya. Tian Lingxiu menjelaskan. Kali ini, mereka juga menghabiskan semuanya dan tidak meninggalkan keraguan. Awalnya, kaisar mata air kuning di klan mereka akan segera mati,
dan sekarang mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memadatkan seperangkat alat pancing ini, tentu saja mereka putus asa. Yang Linbo menerimanya dengan perlahan. Kemudian dia melemparkan tali pancing ke mata air kuning. Wajah Tian Lingxiu langsung menunjukkan harapan. Di matanya, selama Yang Linbo bersedia mengambil tindakan, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Bahkan Jue Wuxin dan yang lainnya menatap Yang Linbo saat ini. Mereka tampak serius. Bagaimanapun, mereka tidak datang ke sini untuk memancing. Satu-satunya tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menghancurkan klan Tianling. Tetapi jika klan Tianling benar-benar memancing sesuatu yang luar biasa, itu pasti akan menjadi ancaman bagi mereka. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1/4 jam telah berlalu. Yang Linbo tetap tidak bergerak, dan sedikit kegelisahan muncul di wajahnya. Tidak ada reaksi. Bahkan ekspresi Tian Lingxiu menjadi berat, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Kukira kalian sangat menyukainya, apa yang bisa dia berikan padamu? Pada akhirnya, itu hanya lelucon. Tian Lingxiu, rencanamu telah gagal. Karena kau tidak dapat menemukan mahiyat purba itu, tunggu saja pemusnahan klan. Jue Wuxian mendengus dingin, mengejeknya tanpa menyamar. Awalnya, dia memang khawatir. Bagaimanapun, Tian Lingxiu sebelumnya terlalu percaya diri, seolah-olah dia telah menyerahkan segalanya pada Yang Linbo, mengabaikan istana Changsheng dan berdiri teguh bersama Yang Linbo. Dia pikir Yang Linbo pasti tidak biasa. Tapi sekarang, dia merasa lega. Perasaan hanyalah kepura-puraan, hanya pamer, kutu kupret kecil. Ekspresi Jue Wuxin juga sedikit santai. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada suaminya, dia tidak ingin melihat kemungkinan klan Tianling membalikkan keadaan, bahkan sedikit pun. Dan sekarang hasilnya seperti yang dia inginkan. Di punggung kura-kura hitam, anggota klan Tianling saling memandang dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Pasti lokasinya salah di sini. Bagaimana mungkin Tuan Muda akan kembali dengan tangan kosong? Ya, Ketua Klan, saya sarankan kita masuk lebih dalam. Mungkin tidak ada yang baik di sini, dan Tuan Muda tidak mau mengambil tindakan. Pasti begitu, orang-orang Tianling berkata satu demi satu. Mendengar kata-kata mereka, Yang Linbo tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kamu, benar-benar pandai berbicara omong kosong. Dia sama sekali tidak bisa menangkap apapun. Sebaliknya, Tian Lingxiu mengangguk setuju saat ini, itu masuk akal, Tuan Muda, bagaimana kalau kita masuk lebih dalam? Kata Tian Lingxiu. Penjelasan orang-orang Tianling juga membuatnya secara alami tergantikan. Selain penjelasan ini, dia tidak dapat menemukan alasan lain. Wajah Yang Linbo muram, dan tepat ketika dia hendak mengangguk, sebuah raungan tiba-tiba muncul di kehampaan. Kemudian, raungan naga tiba-tiba muncul di atas kehampaan. Ya, itu di atas kehampaan. Mata semua orang tertarik. Aku melihat seekor naga hitam yang panjangnya ribuan kaki meliuk keluar, membawa perahu terbang di punggungnya, dan perlahan turun. Di atas perahu terbang itu, ada ribuan orang yang mengenakan baju besi hitam. Dan di depan, ada seorang pria berambut merah. Pria itu mengenakan jubah hitam, yang dipenuhi dengan aura dunia bawah yang mengerikan. Matanya sombong dan mendominasi dunia. Dalam sekejap, wajah Jue Wuxian menunjukkan keterkejutan yang tak ada habisnya. Kakak ipar, begitu pula, Jue Wuxin juga. Tersenyum dan berbisik, suamiku. Pupil mata Yang Linbo juga menyusut. Orang ini sangat kuat. Tidak hanya aura kultivasinya, tetapi bahkan Yang Linbo dapat menangkap kekuatan yang sangat mengerikan yang terkandung dalam dagingnya. Bahkan badan Zensinya bereaksi seolah-olah dia telah bertemu musuh yang kuat. Begitu pula, ketika mata Yang Linbo tertuju padanya, matanya juga tertuju pada Yang Linbo. Namun, sesaat kemudian, matanya menyipit. Apakah kamu Yang Dianfeng? Melihat ke bawah dari atas, matanya tampak muram. Yang Linbo tidak menanggapi, tetapi perlahan berdiri dan menyerahkan pancing di tangannya kepada Tian Lingxiu. Tian Lingxiu mengerutkan kening, dan melihat ekspresi Yang Linbo begitu serius, dia secara alami menebak sesuatu dan dengan cepat minggir. Level ini bukan lagi sesuatu yang dapat dia ikuti. Kakak ipar, itu dia. Ayahku meninggal karena pria ini, dan klan Tianling juga bergantung padanya. Selama dia terbunuh, aku akan membuat klan lain. Jue Wuxian berkata dengan gembira. Di matanya,
Raja Sembilan Neraka adalah simbol yang tak terkalahkan. Sekarang setelah dia kembali dari kedalaman area terlarang, dia secara alami tidak akan lagi memiliki rasa takut. Namun, Raja Sembilan Neraka tidak berniat untuk menanggapi sama sekali, dan langsung mengabaikan kata-katanya, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kau sangat kuat. Tidak banyak orang di dunia bawah ini yang bisa membuatku ingin bertarung, dan kau adalah salah satunya. Namun sayang, namaku tidak bisa dihina. Aku akan memberimu kesempatan. Tunduklah padaku dan jasamu akan menebus dosamu. Raja Sembilan Neraka berkata setelah beberapa saat. Suamiku, kakak ipar, wajah Jue Wuxin dan Jue Wuxian tiba-tiba berubah. Tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Di bawah, orang-orang dari ratusan suku yang bercokol di sudut tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri dalam ekspresi mereka. Sebuah firasat buruk juga muncul di hati mereka. Raja Neraka Sembilan, yang memiliki nama tak terkalahkan, benar-benar mengomentarinya dengan cara ini, lalu orang-orangnya sendiri. Untuk sesaat, mereka tidak berani memikirkannya lebih jauh. Hanya pada kura-kura hitam, orang-orang dari suku Tianling berangsur-angsur berubah. Terutama Qiu Sanming, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan? Membiarkan tuan muda yang tunduk padamu. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Dia tahu identitas Yang Linbo. Membiarkan takdir kontemporer tunduk. Apakah dia pikir hidupnya terlalu panjang? Dalam kehampaan, wajah Raja Neraka Sembilan tiba-tiba berubah, dan dia menyapunya dengan dingin. Engah. Qiu Sanming segera memuntahkan seteguk darah, dan ekspresinya tampak layu. Dalam sekejap, semua orang dari suku Tianling berubah warna. Itu hanya pandangan sekilas, tetapi sangat kuat. Tian Lingxiu dan yang lainnya bergegas maju, meraih Qiu Sanming dan mengobatinya. Tetapi pada saat ini, mereka sedikit panik. Mereka mempercayai Yang Linbo, tetapi Raja Sembilan Neraka tampak sedikit kuat. Tidak banyak peluang. Banyak orang yang ingin mengikutiku tidak memiliki keberuntungan ini. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku ingin bersaing untuk takdir dalam hidup ini. Jika kamu mengikutiku, kamu memiliki harapan untuk naik ke level tertinggi, yang kedua setelah orang pertama. Pada saat ini, Raja Sembilan Neraka melanjutkan. Dan mata Yang Linbo akhirnya memadat menjadi es pada saat ini. Kamu ingin bersaing untuk takdir? Yang Linbo bertanya balik, tetapi niat membunuh mulai melonjak. Jika dia tidak mengatakan ini, Yang Linbo mungkin akan menunggu dan melihat apa yang akan dia lakukan. Tetapi begitu dia mengatakan ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dia menjadi sasaran atas namanya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dalam kehampaan, Raja Sembilan Neraka mengerutkan kening. Saat dia mengangguk, sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Apa, kamu tidak menerimanya? Yang Linbo belum bereaksi sampai sekarang, tetapi ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa dia ingin bersaing untuk takdir, dia tampak tersentuh dan tiba-tiba memiliki niat untuk membunuh. Aku tidak bisa menerimanya sama sekali. Yang Linbo menjawab. Dia adalah takdir, dan sekarang Raja Sembilan Neraka telah menjelaskan bahwa dia ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa menerimanya. Pupil mata Tian Lingxiu juga tiba-tiba mengecil. Raja Sembilan Neraka datang dengan niat buruk, dan Jue Wuxin serta saudara perempuannya mengandalkan kekuatannya, jadi pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Sekarang setelah kata-kata berjuang untuk takdir diucapkan oleh Raja Sembilan Neraka, tidak ada kemungkinan kedua. Yang Linbo tidak akan mundur pada langkah ini, dan tidak mungkin untuk mundur. Bahkan ragu-ragu sedetik pun akan menjadi penghujatan terhadap kata takdir. Tuan, Raja Sembilan Neraka membawa 9 neraka di punggungnya. Dikabarkan bahwa dia menekan 9 penjahat yang tak tertandingi, dan badan dagingnya juga bisa disebut tak terkalahkan. Itu juga badan daging yang menerobos ranah Dao Yun, dan bebas di dunia. Tian Lingxiu berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah pertarungan takdir, dan dia tidak bisa campur tangan, jadi dia hanya bisa mengatakan pemahamannya tentang Raja Sembilan Neraka. Yang Linbo mengangguk. Memang, Raja Sembilan Neraka memberinya perasaan yang berbeda dari ranah Dao Yun biasa. Makna tak terkalahkan pada dirinya sangat kuat, dan tampaknya dia juga telah maju terus, dengan semangat menekan dunia. Di lapangan, yang paling bersemangat adalah saudara-saudari Jue Wuxin. Sebelum Raja Sembilan Neraka benar-benar membuka mulutnya untuk merekrut Yang Linbo, dan pada saat itu mereka benar-benar panik.
Jika Yang Linbo menundukkan kepalanya, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Untungnya, Yang Linbo tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani memprovokasi Raja Sembilan Neraka. Dengan kesempatan yang begitu bagus di depan mereka, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Kakak ipar, pria ini terlalu sombong, dan dia bahkan tidak menganggapmu serius. Jika kamu tidak menekannya, reputasimu sebagai yang tak terkalahkan akan ternoda. Jue Wuxin berkata dengan tergesa-gesa. Yang Linbo tidak mati, dan dia tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Semakin klan Tianling menghargai Yang Linbo, semakin dia ingin Yang Linbo mati. Selama Yang Linbo meninggal, klan Tianling tidak akan ada harapan, dan kemudian saatnya baginya untuk membuka silsilah keluarga sendirian. Ya, suamiku, kamu adalah Raja Sembilan Neraka, dan bahkan 12 Raja Hantu dan penguasa Netherworld harus memberimu muka. Sekarang aku tidak tahu di mana badut pelompat itu muncul, dan dia berani menolakmu. Jika kamu tidak membunuhnya, bagaimana kamu bisa menunjukkan ketakterlawananmu? Jue Wuxin juga berkata. Tidak seperti Jue Wuxian, Jue Wuxin jelas lebih mengenal Raja Sembilan Neraka. Tak terkalahkan. Sejak dia meninggalkan aula kehidupan abadi, Raja Sembilan Neraka telah menaklukkan, menyapu bersih 12 kota hantu, mengundang penguasa Netherworld untuk bertarung, dan akhirnya membuat namanya sendiri sebagai yang tak terkalahkan. Dan tujuannya adalah untuk bersaing memperebutkan takdir dengan postur yang tak terkalahkan. Dan sekarang tanggapan Yang Linbo jelas-jelas adalah untuk memotong jalannya. Hanya dengan membunuh Yang Linbo dia bisa menjaga hatinya yang tak terkalahkan tetap utuh. Sesaat kemudian, Raja Sembilan Neraka pun menjawab, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menghentikanku. Siapapun yang menghalangiku akan mati." Saat berikutnya, ia menatap Yang Linbo. "Kau juga memiliki sifat tak terkalahkan. Sepertinya kau tidak mematuhiku, dan kau juga ingin terlibat dalam takdir." Raja Sembilan Neraka berkata dengan dingin. Ia secara alami dapat merasakan sifat tak terkalahkan yang terkondensasi dalam diri Yang Linbo, sama seperti Yang Linbo dapat merasakan kehebatannya. Karena alasan inilah ia akan membuka mulutnya untuk merekrut. Terlibat, kata ini hanya cocok untukmu. Di dunia ini, takdir hanya ada di bawah kakiku. Siapapun yang mencoba terlibat akan mati. Yang Linbo menjawab dengan tekad di matanya. Ia adalah orang yang dibenarkan, dan kata terlibat secara alami tidak dapat digunakan padanya. Selain itu, ini adalah masalah pendirian, dan satu-satunya cara adalah bertarung. Kau sangat sombong. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Dalam hal ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tetapi kau tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Wu Shuang, pergi dan bunuh dia. Mata Raja Sembilan Neraka berubah dingin. Kemudian, sesosok berjalan keluar dari sampingnya. Dia mengenakan baju besi hitam dengan cahaya dingin, memegang pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke udara. Berani tidak menghormati rajaku, aku akan memberimu kematian. Begitu suara itu jatuh, sosok itu menukik ke bawah, dan mengayunkan pedang panjang di tangannya ke udara. Ledakan, cahaya dingin mengguncang langit dan bumi, dan area terlarang Huangquan tampak terbelah dan mulai bergetar hebat. Wajah banyak orang berubah drastis. Kekuatan semacam ini hampir merusiak bagi mereka. Serangan semacam ini telah melampaui langit dan bumi dan dapat melanggar aturan. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Master Alam Daoyu sejati. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka hanya berada di alam penghancur Dao. Secara alami, mereka tidak tahan dengan celah satu alam. Jue Wuxin dan saudaranya tersenyum. Pria ini adalah jenderal yang tak tertandingi di bawah Raja Sembilan Neraka. Dia sangat kuat. Dia pernah bertarung melawan ribuan pasukan dari 12 kota hantu. Kecuali penguasa kota hantu, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Jue Wuxin berkata. Rasa kagum muncul di mata Jue Wuxian. Jika seorang jenderal begitu kuat, bukankah Raja Sembilan Neraka benar-benar tak terkalahkan? Sudah stabil, saudari. Untungnya, kamu ada di sini. Kali ini kita akhirnya bisa membalaskan dendam ayah kita. Tentu saja, yang lebih penting, klan Tianling juga harus mengubah namanya. Jue Wuxian berkata dengan tergesa-gesa. Jue Wuxin mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, orang ini hanya badut, jangan takut." Jue Wuxian sangat setuju. Di pihaknya, Yang Linbo tidak pernah menjadi ancaman. Yang sebenarnya dia takuti adalah klan Tianling.
Tetapi mereka lupa bahwa beberapa saat yang lalu, Raja Sembilan Neraka telah merekrut Yang Linbo. Satu-satunya yang ekspresinya tidak berubah adalah klan Tianling. Baik itu para kultivator Daoyun dari Tianling Xiu atau para murid biasa, mata mereka sangat tenang saat ini. Jika Raja Sembilan Neraka mengambil tindakan secara pribadi, mereka mungkin masih sedikit takut. Tetapi jika itu orang lain, berapa banyak jumlahnya, mereka ditakdirkan untuk mati di tangan Yang Linbo. Ledakan. Pada saat ini, Yang Linbo juga pindah. Sekejap, darah dan energi di sekitarnya melonjak, seperti asap mengepul, mengamuk di seluruh dunia. Dan dalam darah dan energi ini, dia meninju kehampaan. Membalikkan siklus reinkarnasi. Dalam sekejap, cahaya tinju itu luar biasa, dan bertabrakan langsung dengan kekuatan pria bernama Wu Shuang. Namun dalam sekejap, cahaya Changsuo runtuh seketika, hancur di bawah cahaya tinju yang luar biasa, seolah-olah tidak pernah muncul. Wajah Wu Shuang berubah. Dia sama sekali tidak mengharapkan pemandangan ini. Sosoknya berhenti di kehampaan, memegang Changsuo di kedua tangan, dan ingin menyerang lagi. Namun pada saat ini, cahaya tinju Yang Linbo telah tiba. Dalam kepanikan, dia menenggelamkan Changsuo secara horizontal dan memblokirnya di depannya, mencoba memblokir kekuatan ini. Namun hanya dalam satu tarikan napas, Changsuo di tangannya runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Retak, retak. Dalam sekejap, cahaya tinju itu hancur, dan Changsuo-nya juga hancur menjadi besi tua. Tidak, teriakan kaget keluar dari mulutnya. Namun, teriakan itu tenggelam oleh pukulan Yang Linbo. Ledakan. Saat berikutnya, sosoknya jatuh langsung ke langit, meninggalkan jejak darah, jatuh ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya jatuh langsung ke dunia bawah. Kepulan-kepulan. Pada saat-saat terakhir, beberapa suap darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan hidupnya terputus, matanya menatap kehampaan, dan dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Dia tampaknya masih tenggelam dalam keterkejutan, tidak mengerti bagaimana dia bisa mati di sini seperti ini. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Mereka yang sudah gemetar ketakutan, pada saat ini, merasa lebih dingin di sekujur badan. Hasil ini di luar dugaan semua orang. Bagaimanapun, kata-kata Jue Wuxin belum pernah disembunyikan sebelumnya, dan itu diketahui dunia. Mereka sudah menduga bahwa Yang Linbo akan mati di bawah pukulan ini. Tanpa diduga, hasilnya benar-benar berlawanan. Dia baik-baik saja. Sebaliknya, prajurit yang dikatakan Jue Wuxin dapat melawan ribuan pasukan dan menyapu kota hantu itu meninggal secara tragis di tempat. Bahkan orang-orang dari klan Tianling tidak bisa tidak kagum. Mereka tidak terkejut dengan hasil ini. Tetapi yang tidak terduga adalah bahwa hasil ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimanapun, ini adalah orangnya Raja Sembilan Neraka, dan dia tampak seperti bisa bertarung dengan baik, tetapi tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa menahan pukulan Yang Linbo. Hanya itu, kupikir kalian bisa bertarung sedikit, tetapi sekarang tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Kalian bersatu, tuan muda yang tidak terkalahkan. Pada saat ini, sebuah suara muncul dari belakang kura-kura hitam, melolong dan berteriak. Semua orang Tianling menatapnya. Qiu Sanming, apakah kamu bodoh? Kamu satu-satunya yang punya mulut, kan? Ling Zhaoyuan tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan suara dingin. Dia menyesalinya sekarang. Jika dia tahu saat ini akan terjadi, dia seharusnya tidak meminta belas kasihan sekarang. Ling Qi juga menggema, Qiu Sanming, sebaiknya kamu diam saja. Aku curiga kamu adalah agen rahasia yang ditinggalkan oleh Jue Wuxian. Ling Qi menatap Qiu Sanming dalam-dalam. Orang ini menolak untuk bertobat, dan bahkan setelah dipukuli sampai babak belur, sifatnya tetap tidak berubah. Tian Lingxiu tampaknya merasakan permusuhan di matanya. Setelah hening sejenak, dia berkata, saya mengerti. Anda pikir saya terlalu konservatif, kan? Itu benar. Bagaimana orang-orang tidak berguna ini layak menjadi musuh tuan muda? Dia berkata, dan menatap kehampaan lagi, Raja Jiuyu, Anda bertindak. Tuan muda yang tidak terkalahkan. Anda hanya badut yang melompat. Swiss. Dalam sekejap, ribuan mata di kehampaan jatuh pada saat yang sama. Puff. Ekspresi wajah Qiu Sanming langsung berubah dari kepuasan diri menjadi kesengsaraan, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya satu demi satu. Tapi kali ini,
Tidak ada seorang pun dari suku Tianling yang bergerak lagi. Selamatkan aku, kepala, selamatkan aku. Mata Qiu Sanming dipenuhi dengan permohonan. Tian Lingxiu berbalik seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Selamatkan aku, tetua, selamatkan aku. Semua orang melambaikan lengan baju mereka dan mendengus dingin. Selamatkan aku, saudari, kau adalah saudariku yang sebenarnya, selamatkan aku. Mata Ling Zhaoyuan dingin. Diam, katakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mata Qiu Sanming menunjukkan ekspresi sedih, satu demi satu, menatap orang lain di lapangan, tetapi tidak ada tanggapan, semua orang mengabaikannya. Kau tidak punya harapan, tunggu kematian. Ling Qi menghela nafas, tidak ingin melihatnya lagi. Dalam kehampaan, Yang Linbo menatap kehampaan dengan matanya seperti pedang. Entah mengapa, kata-kata Qiu Sanming membuat sosok muncul di benaknya, Feng Xi. Keduanya pada dasarnya sama, keduanya berkomitmen untuk merekrut musuh untuk diri mereka sendiri. Tidak, tepatnya, Qiu Sanming bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, ini bukan dunia surga dan manusia, dan Raja Sembilan Neraka bukanlah musuh tahun-tahun itu. Namun, pikiran ini hanya tinggal di benak Yang Linbo sejenak dan kemudian menghilang. Tugas yang paling mendesak adalah bertarung di depan kita. Trik yang bagus, badanmu tak terkalahkan. Kupikir aku satu-satunya di dunia yang bisa mematahkan belenggu langit dan bumi dengan badanku, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Dalam hal ini, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Raja Sembilan Neraka menatap Yang Linbo dan berkata, ayo bertarung. Yang Linbo menanggapi dengan semangat juang yang tinggi. Dia tahu betul bahwa hanya dengan membunuh Raja Sembilan Neraka sendiri, dia bisa menghilangkan masalah selamanya. Bagaimanapun, mereka yang berani mengganggu takdir ditakdirkan untuk menjadi musuh. Sesuai keinginanmu, Raja Sembilan Neraka menanggapi, lalu melangkah keluar dari kehampaan dan membungkuk. Kemudian, sebuah raungan muncul di antara langit dan bumi. Badan penekan neraka, buka. Ledakan, terdengar suara gemuruh. Raja Sembilan Neraka mengeluarkan api penyucian purba di belakangnya. Api penyucian setinggi 10.000 kaki menekan dunia bawah, dan rantai berwarna darah jatuh darinya. Raja Sembilan Neraka dengan santai menarik keluar rantai dan melilitkannya di tangannya. Kemudian, dalam sekejap, dia mengayunkan tinjunya ke bawah. Tinju Dewa Penekan Neraka. Raungan itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Seluruh dunia bawah adalah kolera, dan makna kehancuran menyebar. Mata Yang Linbo menyusut. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan persaingan di dalam hatinya. Kegembiraan yang tak terlukiskan benar-benar tumbuh dari lubuk hatinya. Dia memupuk sifat tak terkalahkan, dan dia membutuhkan orang-orang seperti itu yang menganggap diri mereka tak terkalahkan untuk membuka jalannya sendiri. Membunuh mereka akan membuat hatinya yang tak terkalahkan menjadi lebih murni. Memikirkan hal ini, Yang Linbo tidak lagi menahan diri, dan badan fisiknya langsung meledak, bertemu dengan para dewa dengan badan fisiknya, dan membuka badan Zenzi hingga tingkat yang terkuat. Bertemu dengan para dewa dengan badan fisiknya. Ledakan. Dalam sekejap, badan Yang Linbo meledak dengan energi yang mengerikan, seolah-olah dunia tidak tahan, menimbulkan kekacauan di dunia. Tapi ini baru permulaan. Saat berikutnya, Yang Linbo meninju lagi. Namun, kali ini berbeda dari yang sebelumnya, lebih ganas, terbungkus dalam semangat juang yang tak terbatas, dan menghantam langit. Jatuh ke langit. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan di kehampaan dalam sekejap. Ledakan. Mata air kuning yang tak terbatas hancur, lapisan-lapisannya terputus, langit riyuntuh, dan cahaya dunia bawah jatuh dari kehampaan yang gelap. Bahkan bulan darah yang tergantung di langit tampaknya tenggelam, dan meredup dalam sekejap. Pada saat ini, hanya ada dua pukulan ini di antara langit dan bumi. Sosok kedua orang itu juga membeku dalam kehampaan, saling memandang, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Demikian pula, pada saat ini, semua orang di daerah terlarang Huangquan terdiam, dan semua orang ketakutan. Beberapa orang bahkan menundukkan mata dan bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ekspresi Jue Wuxin dan saudara perempuannya adalah yang paling indah saat ini. Tercengang, mereka mengira Yang Linbo hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Namun, sekarang, semuanya membuktikan kepada mereka bahwa mereka adalah badut.
Bagaimana ini mungkin? Jue Wuxin menggertakkan giginya. Dia mengikuti Raja Sembilan Neraka untuk bertarung di dunia bawah, dan tentu saja menyaksikan cara terbaik Raja Sembilan Neraka. Bahkan penguasa kota hantu bibi harus bersujud di depannya dan tidak berani memanggilnya musuh. Namun, sekarang, Yang Linbo dapat memblokir pembunuhan yang mengerikan itu sendirian. Ini terlalu mengerikan, dan ini hanyalah salah satunya. Pada saat ini, kemuliaan Raja Sembilan Neraka yang tak terkalahkan meredup saat ini. Dia belum terkalahkan. Adapun Jue Wuxian, dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara saat ini. Pada saat ini, dia merasa betapa beruntungnya dia bisa keluar dari klan Tianling hidup-hidup. Jika Yang Linbo mengambil tindakan sejak awal, dia pasti sudah lama mati. Tidak, saudari, jangan terlalu banyak berpikir, ini hanya sementara. Mampu menerima pukulan dari saudara iparku tidak berarti dia bisa menjadi musuh saudara iparku. Saudara iparku adalah Raja Sembilan Neraka, tidak mungkin ada musuh. Dia berkata dengan panik. Pada saat ini, dia hanya bisa menemukan alasan seperti itu untuk menghibur dirinya sendiri. Mata Jue Wuxin redup, tetapi dia tetap berkata, "Kamu benar, Raja Sembilan Neraka tidak terkalahkan di dunia, dia hanya bisa menangkis pukulan, itu bukan apa-apa." Di kehampaan, keduanya masih saling berhadapan. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia dengan keduanya sebagai pusat, bersinar terang di dunia bawah. Niat membunuh di mata Raja Sembilan Neraka juga melonjak lagi. Pada saat ini, dia benar-benar menganggap Yang Linbo sebagai musuh. Ledakan. Saat berikutnya, dia meledak dengan kekuatan dan memobilisasi api penyucian di belakangnya. Bersambung.